Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, saya tinggal di komunitas Belarminus di tengah kampus Sanata Dharma Merican. Di komunitas itu kami punya kapel besar. Itu adalah kapel yang Bapak Ibu bisa lihat kalau Bapak Ibu lewat di tengah Sanata Dharma dekat lapangan itu adalah kapel untuk umum, cukup besar. Lalu di rumah itu ada kapel juga, itu kapel rumah. Nah, kapel ini sebelum pandemi itu singup. Saya tidak tahu bahasa Inggrisnya singup itu apa, atau bahasa Indonesianya singup itu apa. Singup. Bahkan kalau malam itu hanya ada lampu tabernakel saja. Di depannya itu juga enggak ada lampu selasar, itu juga enggak ada. Karena memang kami jarang sekali pakai kapel rumah itu. Karena kami biasanya misa di kapel besar atau ya misa di kamar masing-masing. Saya di kamar saya ada ruangan kecil di pojokan begitu, ada tempat kecil, ada meja, ada. Biasanya saya juga merayakan Ekaristi sendiri di situ. Nah, ketika pandemi, lalu Ekaristi menjadi Ekaristi online, lalu ada begitu banyak orang yang minta doa, lalu bersama-sama dengan kelompok ini, kelompok itu, begitu ya. Lalu dengan segera kami mulai mengatur kembali kapel rumah tersebut. Karena kalau pakai kapel kampus terlalu besar. Kami mulai membersihkan kapel itu, mulai menggosok kembali tabernakelnya, mulai mengatur ada bunga-bunga dan sebagainya. Lalu tentu saja kami juga menyediakan audio, video yang ya cukup oke untuk Ekaristi online. Dan sekarang setelah
Ekaristi itu online itu mulai tidak lagi atau bahkan mungkin jarang. Saya kurang tahu apakah masih ada Ekaristi online ya. Lalu kapel itu mulai kembali sepi. Karena sekarang pun kami mulai membuka kapel kampus itu, lalu ya sudah, lalu kami mulai kembali misa masing-masing di kamar kalau ingin misa pribadi. Lalu kemudian ya akhirnya kapel itu menjadi sama seperti yang dulu lagi. Jadi kembali sepi, lalu seakan-akan tidak ada kehidupan begitu. Tapi syukur bahwa ada pandemi. Walaupun kita semua tahu, kita semua merasakan kesedihan juga, ada keluarga kita yang mungkin meninggal ataupun juga teman kita meninggal dan sebagainya. Tetapi kami di komunitas itu bersyukur bahwa ada kehidupan di kapel itu. Dan kembali ketika sekarang kita semua dapat merayakan Ekaristi offline seperti ini, maka kapel itu kembali meredup. Dan kami seringkali guyonannya adalah begini, bahwa memang kapel, bahwa memang gereja itu adalah tempat berkumpul. Tempat berkumpul siapa? Tempat berkumpul murid-murid Yesus. Dengan kata lain bahwa ketika kita itu ingin, ketika kita berharap dapat bertemu dengan Tuhan, maka seringkali kita pun juga merasakan tempatnya ya di gereja, tempatnya ya di kapel. Itu baru tempatnya Tuhan. Kalau di luar-luar sana itu bukan. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita imani, apa yang kita yakini itu bahwa gereja, kapel, di mana ada tabernakel, di mana dirayakan Ekaristi itu adalah tempat kehadiran Tuhan, itu benar. Tidak salah. Dan hari Minggu ini secara khusus gereja merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus, pertama-tama agar kita diingatkan kembali bahwa kehadiran Ekaristi itu adalah kehadiran Tuhan sendiri. Tuhan yang hadir. Tuhan yang dalam konsekrasi hadir dalam rupa roti dan anggur itu. Itulah tubuh dan darah Kristus. Dan ini menjadi real dalam kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu masih ingat 2 minggu yang lalu, semoga ingat. 2 minggu yang lalu kita itu merayakan hari raya Pantekosta. Di mana Allah memberikan Roh Kudus. Tapi seringkali kita merasakan mana Roh Kudus itu enggak ada. Enggak muncul. Enggak seperti dalam bacaan itu ada api tiba-tiba di atas kepala dan para murid bisa berbicara aneka rupa bahasa. Kita tidak merasakan itu. Dan minggu kemarin kita juga merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan seringkali kita juga bingung, apalagi kalau ditanyai saudara kita sebelah itu ya, server sebelah itu. Tuhanmu kok 3, bingung kita. Tetapi syukur bahwa hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, pertama bahwa ada Roh Kudus, kedua ada Tritunggal Maha Kudus, dan sekarang Tuhan hadir sungguh real ada dalam Ekaristi. Dengan kata lain, Allah mengajarkan kepada kita selama 3 minggu ini proses untuk mengenal Dia. Dari mulai yang kita sama sekali tidak merasakan, dan sekarang kita merasakan benar real Tuhan hadir dalam diriku,
dalam diri kita ketika kita merayakan Ekaristi. Allah yang dahulu menjanjikan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Ya ini janji Allah itu, ketika Allah sendiri hadir dalam diri kita dalam rupa roti dan anggur yang kita terima, entah setiap hari, entah setiap minggu. Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang menguatkan, Allah yang melindungi, Allah yang selalu mendampingi kita, Allah yang selalu hadir. Dan ini real kita alami ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita menyantap tubuh dan minum darah Kristus sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, kalau kita setiap hari pergi ke gereja, setiap minggu ke gereja, menerima komuni, menerima tubuh Kristus, pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh merasakan Allah itu hadir dalam hidupku? Apa tandanya kalau Allah itu hadir dalam hidupku? Apa yang aku rasakan kalau Allah itu hadir dalam diriku setelah aku mengikuti Ekaristi, setelah aku menyantap tubuh Kristus? Apa yang aku rasakan? Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita yakin bahwa Allah itu penuh dengan cinta kasih, apakah aku juga dipenuhi dengan cinta kasih? Kalau memang Allah itu pembawa damai, apakah kita juga mampu membawa damai? Kalau Allah itu peduli terhadap orang miskin, terhadap orang sakit, apakah kita juga peduli kepada mereka, kaum tersingkir, tertindas? Apakah aku merasakan greget bahwa ya, aku tergerak untuk mengungkapkan cinta kasihku kepada sesama, untuk peduli kepada sesama, untuk memberi perhatian kepada sesama? Ataukah sebaliknya, keluar dari gereja kita ugal-ugalan, sepeda motor ugal-ugalan, orang nyebrang sedikit dimarahi, dipisui? Tidak ada damai, tidak ada cinta kasih. Apakah dengan itu berarti Allah yang baru saja kita terima dalam Ekaristi sungguh hadir, tinggal dalam diri kita? Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, gereja sebagai paguyuban, komunio, itu adalah kita semua ini. Maka ketika kita hadir bersama, ketika kita menyantap tubuh Kristus yang sama, ketika kita kemudian disebar-sebar kembali pulang ke rumah, ke tempat kerja, apakah aku masih membawa Kristus, membawa Tuhan dalam diriku, membawa damai, membawa cinta kasih? Bagian akhir dari Ekaristi itu Romo selalu mengatakan, Ekaristi sudah selesai, pergilah dalam damai dan wartakanlah Injil cinta kasih Tuhan. Tidak ada setelah misa selesai, pergilah, marahilah teman-temanmu, buatlah kekacauan. Enggak ada.
The mass is ended, go in peace. Ada damai dalam hatiku yang aku bawa pulang, yang aku bawa dalam keseharianku. Itulah tanda kalau Tuhan sungguh hadir. Kalau apa yang aku terima dalam Ekaristi, tubuh dan darah Kristus, itu sungguh hadir tinggal dalam diriku. Ketika aku mampu membawa damai, ketika kita mampu membawa cinta kasih, ketika kita mampu peduli kepada sesama, ketika kita mampu bertindak adil kepada orang lain, ketika kita mampu memberi perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Kita mohon rahmat dan berkat agar setiap kali kita merayakan Ekaristi, menerima tubuh Kristus, Tuhan sungguh hadir dan kita membawa cinta kasih, membawa damai kepada orang lain. Kita mohon rahmat untuk itu. Amin.